Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manggiro, saya dari Akuntansi Reguler Semester 2 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas individu yang diberikan oleh Bapak Dadang Priyono SIMPA selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan Islam. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu yang poin yang pertama ada konsep dan definisi kewirausahaan Islam, yang poin yang kedua yaitu ada karakteristik seorang entrepreneur Islam, yang ketiga yaitu ada prinsip dan etika bisnis syariah, yang keempat yaitu ada hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah tentang etika memberdayakan, kisah seorang kaum Ansor yang minta-minta kepada Rasulullah SAW. Poin yang terakhir, poin yang kelima yaitu ada alasan saya pribadi ingin menjadi seorang entrepreneur Islam dan rencana untuk depannya. Langsung pembahasan yang pertama yaitu ada konsep dan definisi kewirausahaan Islam. Apa sih itu kewirausahaan dan kewirausahaan Islam? Kewirausahaan adalah satu hal yang bergerak di bidang usaha atau perdagangan kreatif yang dilakukan oleh seorang pengusaha berdasarkan inovasi dan ide untuk menghasilkan hal-hal yang baru atau menghasilkan produk baru dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan kewirausahaan Islam yaitu jadi kewirausahaan Islam adalah suatu hal yang bergerak di bidang usaha atau perdagangan untuk menghasilkan hal-hal yang baru dan untuk bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan pandangan Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kewirausahaan Islam ini dalam pandangan Islam memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Nabi Muhammad SAW dan dalam mengelola sesuatu bisnis dengan amanah, jujur, dan menjauhi riba. Jadi kewirausahaan Islam ini suatu hal kegiatan usaha yang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga berdasarkan dengan ketentuan syariat Islam dan untuk mendapatkan syafaat kita dalam berbisnis. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu ada karakteristik entrepreneur Islam. Sebelum kita karakteristik entrepreneur Islam, kita akan mengetahui apa sih itu entrepreneur dan entrepreneur Islam. Entrepreneur atau biasa kita dikenal dengan pengusaha adalah seseorang yang menjalankan atau melakukan suatu wirausaha dan memiliki bakat dalam bidang menentukan dan membuat hal-hal produk baru, membuat standar operasional, memasarkan produk dan bisa mengatur model atau operasionalnya. Sedangkan entrepreneur Islam yaitu seorang yang menjalankan suatu bentuk wirausaha yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk membuat hal yang baru, memasarkan produk, membuat standar operasional, tetapi juga menjalankannya berdasarkan ketentuan Islam, syariat Islam, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Nabi Muhammad SAW dalam mengelola suatu bisnis berdasarkan ketentuan Islam dan jujur dan amanah. Jadi karakteristik entrepreneur Islam yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, zikir, dan selalu bersyukur atas apa yang diberi. Semua sifat tersebut harus dilakukan oleh seorang entrepreneur dan harus diterapkan oleh seorang entrepreneur dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam berusaha, jadikan sesuatu yang abstrak menjadi pedoman. Contohnya itu takut dosa. Yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu tidak boleh menjual makanan minuman yang haram, yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, seperti yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih
dan diharamkan bagimu yang disembelih itu untuk berhala. Karakteristik yang ketiga yaitu jangan menyia-nyiakan sesuatu atau jangan pernah mubazir. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah, yaitu sesungguhnya Allah membenci kalian karena 3 hal, yaitu kata-katanya atau berita dusta, menyia-nyiakan harta, dan banyak meminta. Hadis riwayat Bukhari. Membuang sisa-sisa makanan termasuk itu menyia-nyiakan harta sehingga Allah membenci hal tersebut. Karakteristik yang keempat yaitu dalam menjalankan suatu usaha harus selalu menyembah Allah dan jadikan prioritas yang dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Lanjut ke karakteristik yang kelima yaitu nilai-nilai moral yang tinggi. Sebagai seorang entrepreneur harus meningkatkan nilai moral dalam berusaha dan mengharamkan sesuatu yang berhubungan dengan riba. Jadi Islam itu sangat mengharamkan sesuatu yang berhubungan dengan riba. Dalam kehidupan Islam, Allah melarang kita untuk riba seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 tentang dalil riba. Karakteristik selanjutnya yaitu sebagai seorang entrepreneur harus dapat dipercaya oleh semua kalangan masyarakat atau menjaga amanah dalam menjalankan suatu tugas seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu pedagang yang amanah akan dikelompokkan dengan para nabi dan syuhada. Karakteristik yang terakhir yaitu sebagai seorang entrepreneur harus memiliki pengetahuan yang luas seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berarti bacalah. Seorang wirausaha harus selalu update tentang perkembangan usaha di era yang modern ini dengan cara memperbanyak informasi dan harus mendalami tentang kewirausahaan untuk mengetahui untuk mengetahui perkembangan di era sekarang. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang prinsip dan etika bisnis syariah. Sebelum ke prinsip dan etika, kita akan mengenal apa sih itu bisnis syariah. Nah, bisnis syariah adalah kebenaran universal yang berhubungan erat dan menjadikan pokok-pokok asal dalam berpikir dan bertindak dalam mengolah bisnis yang berpaduan dengan syariat Islam. Bisnis tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip syariat Islam atau harus memperhatikan ajaran-ajaran Islam. Yang pertama yaitu ada prinsip berbisnis syariah. Prinsip adalah suatu dasar atau pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam berpikir ataupun bertindak. Prinsip bisnis syariah terbagi menjadi 2, yaitu ada prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama saya akan jelaskan tentang prinsip umum. Dalam bisnis syariah terdapat 6 komponen, yaitu yang pertama ada prinsip ilahiyah atau prinsip tauhid. Prinsip ilahiyah atau prinsip tauhid yaitu suatu prinsip bisnis yang kegiatannya itu didasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan, mengantarkan manusia untuk meyakinkan bahwa harta benda yang dimiliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inti dari tauhid yaitu monetis atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip nabawi atau prinsip kenabian. Prinsip nabawi yaitu suatu prinsip yang kegiatannya didasarkan atau berdasarkan pedoman keteladanan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya perbuatan sifat Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis yang harus dijadikan pedoman sebagai seorang entrepreneur, yaitu ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik atau jujur yaitu
dalam berbisnis harus menginformasikan produk secara jujur dan benar. Bila ada produknya yang memiliki kelemahan atau kecacatan, maka tanpa ditanyakan kita harus menyampaikan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya, yaitu seorang bisnis haruslah dapat dipercaya oleh semua masyarakat, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat menjadi pedagang, yaitu selalu mengembalikan hak milik atasnya, baik berupa hasil penjualan ataupun sisa penjualan. Pedoman yang ketiga yaitu tablik atau komunikatif, yaitu dalam berbisnis atau dalam seorang entrepreneur harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan sifat kejujuran dan kebenaran. Yang terakhir itu ada sifat fatonah atau cerdas dan bijaksana, yaitu dalam berbisnis harus mampu memahami dan mengenal tugas dan tanggung jawab berbisnis dengan bisnisnya dengan sangat baik. Prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip adiliyah atau keadilan. Prinsip adiliyah itu suatu prinsip bisnis dalam kegiatannya menyadarkan pada nilai-nilai adil sebagai pemandunya, sesuatu yang didasarkan dengan keadilan dan keseimbangan, maka menghadirkan kemaslahatan dan menghapus kerugian. Prinsip yang selanjutnya yaitu ada prinsip huriyah atau kebebasan. Prinsip huriyah yaitu suatu prinsip yang dalam kegiatannya menyadarkan pada prinsip kebebasan. Kebebasan di sini yaitu berarti bebas dalam melakukan semua hal atau melakukan suatu hal, tetapi juga harus tunduk dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip selanjutnya yaitu ada prinsip musawah atau kesetaraan. Prinsip musawah ini yaitu suatu prinsip yang di dalam kegiatannya menyadarkan pada prinsip kesetaraan, yaitu pemandunya yang sesuai dengan tauhid dan upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip ta'awun atau tolong menolong. Prinsip ta'awun adalah suatu prinsip yang dalam kegiatannya menyadarkan pada nilai kerjasama sebagai pemandunya yang sesuai dengan tauhid dan upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang entrepreneur kita harus saling tolong menolong antar sesama. Prinsip yang kedua itu ada prinsip khusus dalam bisnis syariah. Terdapat 7 komponen prinsip khusus, yaitu yang pertama ada prinsip tabadulul manafi, yaitu suatu asas pertukaran manfaat atau keuntungan antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, dan tidak boleh dalam bisnis ada kemudaratan atau kerugian, karena segala yang ada di bumi hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pemerataan atau distributif, yaitu suatu asas dalam berbisnis di mana setiap orang memiliki hak berbisnis untuk mengolah sumber daya yang ada di bumi. Jadi semua orang yang ada di bumi itu sama dan memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola suatu bisnis. Prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip antara din atau saling ridho, yaitu prinsip kelanjutan distributif di mana setiap bentuk bisnis harus didasarkan dengan kerelaan, seperti yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 29, yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Prinsip selanjutnya yaitu ada prinsip adamul maghadir atau
Yaitu prinsip adal menghadir adalah salah satu prinsip dalam masyir, yaitu judi. Gharar yaitu tidak jelas dan mengakibatkan kerugian. Ikhtiar yaitu menimbun barang di atas kesusahan orang lain. Zolim yaitu menimbulkan kenestapaan. Riba yaitu mendapatkan bunga dan mendapatkan keuntungan yang melebihkan jumlah keuntungan berdasarkan presentasi tertentu. Jadi prinsip adamul maghadir itu kita tuh harus menjauhi larangan-larangan Allah seperti asyir, gharar, ikhtiar, zolim, riba yang tadi sudah dijelaskan. Prinsip selanjutnya yaitu ada prinsip albir wa taqwa, yaitu prinsip albir wa al taqwa ini adalah asas yang diturunkan dari prinsip ilahiyah bisnis yang dimulai dari sesuatu yang benar. Jadi di sini kita dalam melakukan suatu bisnis itu harus dilakukan atau harus diawali dengan secara benar. Prinsip selanjutnya itu ada prinsip musyarakah, yaitu adalah turunan dari prinsip al-birru wa al-taqwa, yaitu mengedepankan kerjasama dalam bisnis, membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Jadi dalam bisnis itu kita tuh tidak boleh adanya persaingan, tapi harus ada kita kerjasama antar pembisnis lainnya supaya kita itu bisa berbagi ilmu pengetahuan, berbagi bagaimana caranya mengembangkan bisnis dan lain-lain. Prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip kitabiyah atau pendokumentasian dalam bisnis. Prinsip kitabiyah adalah pendokumentasian dalam pembisnis. Semua transaksi baik secara tunai maupun tidak harus ada pendokumentasinya atau bisa disebut dengan tanda bukti transaksi. Selanjutnya itu ada etika berbisnis syariah. Apa sih itu etika? Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, sedangkan etika berbisnis syariah adalah suatu perilaku manusia secara normatif baik dari segi sikap, moralitas, dan akhlak yang menunjukkan baik dan buruknya suatu perbuatan yang menuntut pandangan Islam. Jadi, etika berbisnis syariah ini yaitu perilaku seorang yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, yang berdasarkan ketentuan Islam. Beberapa ajaran yang terkait dalam etika berbisnis syariah yaitu meliputi yang pertama ada etika bersifat memberdayakan, yaitu suatu etika bisnis yang membantu pihak seseorang yang memiliki permasalahan. Seseorang pengusaha harus menerapkan sifat saling membantu ini antara sesama karena itu merupakan salah satu untuk meningkatkan sifat moral kita. Jadi etika bersifat memberdayakan ini kita tuh harus saling membantu semua permasalahan dalam bidang kewirausahaan, baik itu permasalahan karyawan, permasalahan perusahaannya, permasalahan partner kerja, kita tuh harus saling membantu atau harus saling kerja sama. Etika yang kedua adalah etika pembayaran upah. Dianjurkan dalam Islam memberikan upah kepada karyawannya seperti tercantum dalam hadis Nabi, yaitu berikanlah upah sebelum sepertang tercantum dalam hadis. Oke, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang hadis Abu Dawud Ibnu Majah tentang etika memberdayakan. Kisah seorang kaum Nasr yang minta kepada Rasulullah SAW. Ada hadis dari Ibnu Majah dan Abu Dawud itu tentang larangan-larangan meminta-minta, yaitu hadis yang pertama itu ada hadis riwayat dari Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad, itu yang artinya itu berbunyi,
Barang siapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka silahkan dia kurangi atau dia perbanyak. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi di hadis ini tuh kita dijelaskan bahwa seseorang yang meminta-minta kepada orang lain guna untuk bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri, itu sama saja dengan dia sedang meminta bara api. Nah, dan meminta-minta tersebut tergantung pada diri kita yang sendiri, apakah kita mau menambah bara api tersebut atau mau kita kurangin. Tapi ya lebih baik juga dikurangin lah ya. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat dari Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan selainnya. Hadis ini tuh artinya yang berbunyi, wahai Kabisha, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari 3 orang, yaitu yang pertama ada seseorang yang menangguh hutang atau hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Jadi ketika orang lain meminjam uang kepada kita, nah kita wajib atau kita boleh meminta-minta untuk melunasinya hutang dia tersebut. Yang kedua yaitu seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Jadi kita boleh meminta-minta kepada orang lain ketika kita sedang kena musibah, seperti rumah kita kebakaran, kecelakaan, ataupun bisa keluarga atau orang tua meninggal. Itu kita bisa meminjam dulu kepada orang lain atau meminta kepada orang lain. Yang tiga itu seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup, sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaum mengatakan, si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal tersebut, wahai Kabisha, adalah haram, dan orang-orang yang memakannya adalah memakan makanan yang haram. Jadi selain tiga orang tersebut yang tadi sudah dijelaskan, itu selebihnya orang yang meminta-minta itu adalah haram. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ahmad, An-Nasai dan selainnya. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada alasan kita ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana untuk kedepannya. Jadi alasan saya menjadi seorang entrepreneur itu awal mulanya dari saya itu terinspirasi oleh sebuah film luar, yaitu yang berjudul dengan The Billionaire 2011. Jadi dulunya sih ya, saya itu tidak pernah ada pikiran tentang berwirausaha, tentang berusaha jadi seorang pengusaha, karena dulunya saya itu orang yang lebih ke lebih ke kurang public speaking, kurang mental, kurang berkomunikasi kepada orang lain. Dari film The Billionaire 2011 ini, saya tuh belajar tentang arti dari kerja keras, arti kegagalan, arti persaingan, arti berjuang sendiri. Dan di sini kita berlatih bahwa berlatih berjuang sendiri tanpa minta kepada orang tua, guna untuk investasi di masa depan kita. Nah, dari film tersebut saya itu sangat terinspirasi dan mulai mencoba merintis kayak jualan-jualan kecil-kecilan kayak gitu. Saya tuh berawal dari usaha menjual pulsa dan kuota, sampai sekarang saya masih, dan online shop, dan menjual makanan ringan, menjual makan kayak seblak, snack kayak gitu. Saya juga pernah menjual makan snack. Nah,
rencana untuk kedepannya itu saya pengen buka sebuah perusahaan atau PT snack, karena saya itu dulu pernah menjual sebuah snack buatan sendiri, dan apa ya, dan usahanya itu tidak berjalan dengan lancar karena kekurangan modal dan banyaknya kesibukan. Jadi saya lebih ke menunda dulu usaha tersebut untuk nanti ketika saya udah mempunyai modal. Nah, rencana kedepannya itu saya pengen setelah lulus kuliah saya pengen bekerja dulu di perusahaan-perusahaan besar. Nah, dari situ saya akan mengumpulkan modal usaha saya sendiri untuk merintis sebuah usaha snack tersebut. Nah, setelah saya mendapatkan modal yang menurut saya cukup, saya akan merintis sebuah usaha kecil-kecilan dulu. Jadi setelah usahanya lancar dan berkembang, saya akan membuka sebuah pabrik. Yaitu saya pernah berhalu tinggi banget. Saya punya PT Snack Makarena Plus 62. Nah, di situ saya menjual jenis makanan ringan. Makanan ringan seperti kayak snack, makaroni yang kekinian banget. Nah, visi dari perusahaan saya itu menyajikan snack yang sehat, enak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia dan menjual makanan yang kekinian. Nah, misi perusahaan yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dari bahan-bahan yang higienis dengan penyajian yang modern demi kepuasan konsumen. Produk yang saya jual itu yaitu makaroni atau ya jenis-jenis makaroni kan banyak tuh. Nah, dari situ kita bisa olah kayak membuat, kan anak zaman sekarang kan banyak yang kayak suka-suka yang pedas-pedas. Nah, dari makaroni kayak ada yang kerang, ada yang bulat, ada yang macam-macam lah. Dari situ kita bisa menambahkan varian-varian atau bisa mengolahnya sendiri untuk dijual. Nah, target produk snack tersebut saya tuh target pada lebih ke anak remaja sama dewasa sih, karena kan anak-anak kan jarang ya yang suka pedes-pedes dan juga kayak ya nggak dibolehin gitu. Itu sih yang halus saya untuk berwirausaha. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang saya sampaikan jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, lanjut, yaitu ada etika yang kedua, yaitu etika pembayaran upah. Dianjurkan dalam Islam memberikan upah kepada karyawannya seperti yang tercantum dalam hadis Nabi, yaitu yang berbunyi berikanlah upah sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Sebagai seorang pengusaha harus memperlakukan semua karyawan dengan baik dan berikan upah, karena tanpa semua karyawan usaha kita tidak akan berjalan dengan baik. Etika yang ketiga yaitu etika jual beli dan utang. Dalam sebuah hadis Nabi yang dijelaskan bahwa santunlah dalam menagih hutang. Hadis riwayat Ibnu Aisyah. Seseorang akan mendapatkan rahmat dalam berbisnis dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan rahmat dan berbisnis dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan santun dalam menjual barang, santun dalam membeli barang, santun dalam
penagihan hutang, santun dalam pembayaran hutang, dan jujur dalam pemasaran. Jadi ketika kita berlaku apa sih, ketika kita santun, maka Allah akan meridhoi usaha kita. Ada beberapa hal dalam menjual barang yang harus dihindari, yaitu ada khianah, taghir, tadlis fi'il, di sisi tanajusi, muhamarah, ilro, talbis, dan hifman. Yang pertama ada khianah, yaitu penjelasan yang tidak sesuai atau memberikan sumpah palsu. Jadi seperti kayak melebih-lebihkan keunggulan, terus juga tidak mengatakan tentang kelemahan dan kecacatannya. Kemudian yang kedua itu ada taghir, yaitu membujuk pihak lain untuk berbohong atau memanipulasi harga. Ini tuh biasanya dilakukan oleh seperti sales kayak gitu tuh. Itu sering banget si atasan menyuruh bawahannya, seperti kayak yang turun ke lapangannya itu, untuk berbohong atau memanipulasi harga, atau bisa juga kayak berbohong dalam penjualannya, menutupi kelemahannya, dan lain-lain. Yaitu komponen yang ketiga ada tadlis fi'il, yaitu penjualan menyembunyikan kecacatan barang dan ketidakjujuran dalam akad penjualan, seperti yang dijelaskan tadi. Yaitu kita itu sebagai seorang pengusaha itu harus jujur dalam menyampaikan informasi, dalam menyampaikan sebuah kecacatan, kelemahan. Kalau barang tersebut adalah kecacatan, sampaikanlah. Kemudian yang keempat itu ada di sisi, yaitu salah satu hadis yang memaparkan keunggulan dan menyembunyikan kecacatan. Yaitu kemudian selanjutnya itu ada tanajusi, yaitu tindakan menawar barang yang dilakukan oleh pembeli atau seolah-olah hanya settingan. Jadi ada banyak pembeli yang kayak cuman nanya-nanya saja, atau kayak mengkelabui seorang pedagang. Kemudian yang selanjutnya kita ada mukamaroh, atau yaitu praktek pemasaran jasa. Kemudian yang selanjutnya itu ada ighro, yaitu suatu promosi yang memberikan janji dengan mendapatkan bonus atau keuntungan, atau ini tuh sama saja dengan promosi bodong. Kemudian yang ke-9 yaitu ada talbis, yaitu menyembunyikan kecacatan dengan memberikan tahu kecacatan, menyembunyikan kecacatan dengan memberitahu keunggulannya saja. Kemudian yang terakhir itu ada hifman, yaitu tindakan-tindakan menyembunyikan informasi mengenai akad jual beli. Etika selanjutnya yaitu ada etika kontemporer. Etika kontemporer ini yaitu pengimplementasian tata kelola perusahaan yang baik, yang terdapat pada 4 prinsip, yaitu ada keterbukaan, akuntabilitas dan kejelasan, responsibility, kemandirian. Oke, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah, tentang etika memberdayakan kisah seorang kemasyarakat yang meminta kepada Rasulullah. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man sa'al an-nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran fa yatasaqila aw yatasaqfir. Yaitu yang artinya, barang siapa yang meminta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api, maka silahkan dia kurangi ataukah dia perbanyak. Jadi di sini itu terdapat hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi di sini itu terdapat larangan dalam meminta-minta, atau larangan dalam meminta-minta.